Ayah Bunda, para pejuang buah hati. Bertemu lagi dengan saya Winda di acara Ngopi Sore, Ngobrol Pintar soal reproduksi. Ya, hari ini saya lagi jalan-jalan ke Bandung nih. Saya sekarang bersama Dr. Evi Aryani, spesialis obstetrik ginekologi ya dok ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat sore juga pemirsa. Iya, jadi Ayah Bunda, aku nih sekarang lagi ada di RSU Edelweiss Bandung ya dok ya. Tepatnya di jalan apa sih dok ini? Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas tentang mitos atau fakta seputar program kehamilan nih, Dok. Banyak banget nih Ayah Bunda yang kadang-kadang nanya-nanya gitu ya. Baik itu di Instagram, mungkin bisa langsung telepon ke call center. Bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Itu. Kita juga banyak mendengar mitos di masyarakat ya, Dok. Nah, hari ini saya mau mencoba meluruskan ini mitos atau fakta kepada ahlinya, Dr. Evi Aryani, spesialis obstetri dan ginekologi. Baik, untuk pertanyaan pertama langsung ya dok ya. Mitos atau fakta nih dok, kalau posisi berhubungan suami istri ya meningkatkan keberhasilan kehamilan. Ya, baik. Saya menyapa juga ya Bunda ya. Itu ternyata adalah sebuah mitos ya. Jadi ternyata posisi berhubungan itu tidak berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari kehamilan. Karena keberhasilan kehamilan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, ovariumnya atau sel telurnya, kedua endometriumnya atau rahimnya, dan yang ketiga adalah saluran tubannya ya. Nah, itu belum termasuk hormon. Baru faktor istri, belum faktor suami. Jadi sebenarnya banyak faktor yang untuk yang menentukan terjadinya kehamilan atau menentukan keberhasilan program hamil. Oke dok. Hanya mungkin pada wanita yang memiliki bentuk atau posisi rahim tertentu, posisi tertentu ketika berhubungan mungkin bisa membantu untuk memudahkan sperma memasuki rongga rahim. Oh baik. Oh jadi hanya untuk membantu untuk beberapa orang yang bentuk rahimnya agak berbeda ya dok ya? Betul, posisinya. Jadi bukan bentuk rahim sih, tapi posisi rahimnya. Oh baik. Jadi makanya kenapa banyak yang bilang, oh kalau posisi tertentu gini ya. Iya. Padahal faktor untuk terjadinya kehamilan bukan hanya itu. Iya, jadi cukup banyak faktornya ya dok ya, baik dari ibu ataupun ayah. Kadang ada yang bilang kalau habis berhubungan diganjel biar lebih tinggi posisi kakinya, biar lebih cepat hamil. Iya, ada juga ya dok. Iya. Nah itu ya untuk yang tadi dengan bentuk rahim yang agak ke belakang biasanya itu membantu ketika bokong istri diberikan diganjal bantal. Gitu ya dok. Oke baik dok. Nah selanjutnya dok, mitos atau fakta mengkonsumsi kurma muda bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan. Silakan dok. Ya. Jadi itu memang mitos ya. Jadi kurma itu sebenarnya memang bagus banget ya. Faktanya itu kurma itu termasuk bahan pangan yang kaya dengan vitamin, dengan mineral, tinggi juga zat gulanya, dan beberapa varietasnya bahkan memiliki kandungan seperti mikronutrien ya. Nah, kandungan ini yang mungkin bisa membantu untuk mencukupi keperluan nutrisi pada beberapa pasangan yang ingin segera hamil ya. Jadi nutrisinya dibantu dengan mengkonsumsi kurma secara rutin ya. Nah, ada juga kandungan antioksidan yang cukup tinggi, yaitu kalium, fosfor, magnesium, dan natrium, sehingga bisa membantu tuh untuk pasangan yang mau hamil, jadi memperbaiki. Nah, kalau kurma itu sendiri juga bentuknya praktis, jadi tidak terlalu repot untuk dikonsumsi. Ini mungkin memudahkan juga, jadi bisa membantu, tapi bukan faktor utama yang meningkatkan kehamilan ya. Oke, jadi mungkin membantu dalam hal memenuhi nutrisi ya dok ya. Betul. Iya. Kalau misalnya masalahnya bukan di nutrisi, tapi di faktor lain, contohnya siklus haidnya atau sel telurnya, maka itu tidak bisa membantu juga ya dok. Tetap harus dicari sumbernya dan diatasi penyebabnya. Betul, seperti yang awal karena faktornya banyak ya dok. Betul. Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta usia di atas 40 tahun tidak bisa hamil lagi.
Nah, itu jelas mitos ya. Karena beberapa faktor usia memang benar mempengaruhi dari persentase keberhasilan untuk kehamilan, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa. Tidak mungkin hamil itu tidak ya dok ya? Betul. Hanya dia menurun, jadi presentasi keberhasilan untuk suatu kehamilan memang menurun sesuai dengan usia, terutama wanita. Sedangkan kalau untuk laki-laki mah tidak ada. Nggak ada batasan umurnya. Betul, tidak ada, karena produksi sperma itu berlanjut terus sampai walaupun sudah usianya sudah tua ya. Oke. Nah, pada seorang wanita itu kehamilan usia di atas 40 tahun itu hanya meningkatkan resiko untuk terjadi kelainan. Oh baik. Makanya kalau untuk wanita nih, ayah bunda ada yang udah usianya mendekati 40 atau udah 40 tahun, sebaiknya harus segera konsultasi dan memperbaiki mulai dari lifestyle-nya, nutrisinya, agar bisa mengurangi atau mencegah terjadinya tadi kelainan. Oh baik, iya. Mungkin beberapa calon ayah bunda ada juga tuh yang baru bertemunya di usia mendekati 40 ya dok. Betul, berarti baru ketemu. harus langsung segera promil ya dok. Betul. Oke. Tapi pasien dokter masih ada yang di atas 40 tahun masih mengandung. Ada, baru saja 46 tahun. Oh 46 tahun. Iya. Resiko bersalinnya gimana tuh dok? Nah, memang lebih meningkat. Ya, resiko, kebetulan juga pasiennya datang dengan keluhan ngeflek dan ternyata keguguran. Oh baik. Memang banyak faktor yang mempengaruhi ya, yang kemudian itu tadi meningkatkan kelainan pada resiko kelainan. Jadi kegugurannya meningkat, kemungkinan mortalitas pada ibunya juga meningkat. Oh gitu. Ya. Iya. Kemudian di samping kelainan kongenital pada bayinya. Makanya kan harus sudah screening tuh sebelum hamil untuk Pak ayah bunda yang memang usianya mendekati batas ya. Batas ya. Oke dok, jadi sebaiknya yang bagus tuh kalau promil tuh usianya berapa sih dok? Dari berapa sampai berapa gitu maksimal? Ya, usia reproduksi kan 25 tahun ya, 25 tahun sampai 35 tahun ya. Walaupun masih sampai 40 tahun pun masih bisa. Masih bisa ya dok? Ya, betul. Selama tadi siklus haidnya masih teratur ya, masih ada cadangan sel telurnya, maka kemungkinan untuk hamil masih bisa gitu. Oke. Berarti 25 sampai 35 tahun ya dok ya? Ya, itu usia reproduksi yang paling bagus yang tuh. Paling bagus. Oke dok, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta berolahraga terlalu banyak membuat sperma jadi rusak. Kadang ayah-ayah nih suka pada olahraganya over gitu. Betul ya, jadi eksesif ya exercise-nya. Ya, jadi itu memang bisa ada benarnya ya, kalau itu ada benarnya. Jadi olahraga itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kebugaran tubuh, dan sehingga dengan kebugaran tubuh itu akan memperbaiki metabolisme tubuh, juga memperbaiki hormon, sehingga sebenarnya meningkatkan untuk kualitas dari sperma itu sendiri. Itu jika olahraganya dilakukan dalam dengan kualitas yang baik, moderat. Jadi secara reguler dan moderat. Tapi untuk olahraga yang terlalu berlebihan atau overload ya, atau high impact itu bisa mempengaruhi memang sperma. Oh, seperti itu. Ya. Kira-kira berapa jam seminggu nih dok yang bagus untuk ayah atau sama nih ayah sama bunda sebenarnya sama nggak sih? Gitu berapa jam yang bagus? Ya, kurang lebih kalau dari anjuran dari ini disarankan tuh sekitar 30 menit. Oh, 30 3 sampai 4 kali seminggu. Seminggu. Ya, betul. Karena olahraga itu ternyata memang baik dan bahkan membantu untuk menurunkan berat badan, mengontrol berat badan, memperbaiki sirkulasi. Jadi bagus banget. Jadi memang harus olahraga ya dok? Ya, betul. Segala sesuatu yang berlebihan tuh memang nggak baik kayak bunda. Benar. Jadi pada porsinya. Oke. Terakhir nih dok, mitos atau fakta orang gemuk susah hamil katanya dok? Iya. Kadang suka itu ya, ada perkataan di masyarakat mungkin kegemukan jadi nggak hamil gitu.
Jadi gini, ayah bunda sebenarnya itu ada benarnya ya, walaupun pada kasus tertentu ternyata tetap bisa terjadi kehamilan pada orang-orang dengan berat badan berlebih ya. Hanya memang secara teori itu untuk terjadi kehamilan itu berat badan itu sangat mempengaruhi, karena berat badan itu terutama adalah terkait dengan pada wanita ya, adanya gangguan hormon, kemudian bisa jadi terjadi siklus haidnya jadi tidak normal, siklus haidnya menjadi panjang, kemudian ternyata tidak ada ovulasi pada siklus haid itu. Nah itu salah satunya adalah karena hiperandrogen. Jadi ini menyebabkan tadi mempengaruhi produksi dari sel telur ya, pertumbuhan sel telurnya. Nah, kemudian pada beberapa orang pun pada pertumbuhan berat badan yang berlebih itu juga mempengaruhi ketika terjadi proses nidasi atau implantasi. Gitu. Ya, jadi pada orang yang gemuk itu mempengaruhi memang. Makanya kenapa beberapa bahkan kalau kita program hamil itu biasa akan disarankan, ayo ibu olahraga dulu, turunkan dulu, diet dulu gitu. Nah, karena salah satunya adalah untuk meningkatkan keberhasilan tadi. Oh gitu. Jadi bahkan udah sampai embrio pun pada saat implantasi tuh juga bisa berpengaruh ya dok kalau orang gemuk ya. Betul. Oke. Nah kadang kita juga kalau yang mungkin yang berat badannya masih bunda-bunda yang berat badannya standar gitu, terus kadang kalau lagi naik berat badan tuh mensnya juga jadi nggak teratur juga. Nah itu pengaruh dari tadi ya, jadi hormonnya dok ya, jadi produksi jadi jaringan adipos itu yang menyebabkan tadi ya, jadi mempengaruhi hormon kesuburan itu sendiri bekerjanya berlawanan dengan hormon yang insulin ya, hormon insulin yang tersimpan di jaringan lemak tubuh ya. Nah itu sehingga ketika hormon itu tinggi, otomatis hormon kesuburannya akan rendah. Makanya beberapa pasangan itu dokter pasti akan menganjurkan untuk atau diberikan hormon untuk mengendalikan insulin. Bukan karena diabetes, bukan karena itu ya, tapi karena untuk tadi meningkatkan kerja hormon kesuburan. Oh seperti itu ya dok ya. Iya. Baik, seru banget ya ayah bunda ya obrolan kita nih di episode kali ini. Mungkin rasanya masih kurang, mungkin di masyarakat banyak mitos lain ya selain yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah lempar ke Dr. Evi. Nah mudah-mudahan di acara ngopi sore selanjutnya kita masih bisa ketemu lagi dok ya. Amin, dengan tema dan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Mungkin dok kata-kata terakhir untuk ayah bunda yang saat ini berjuang mendapatkan momongan buah hati, kira-kira apa nih dok? Silakan dok. Ya, buat ayah bunda ya, jadi ketika sedang melakukan program hamil, yang pertama itu adalah perbaiki niatnya, luruskan niatnya, kemudian ikhtiar mengikuti sesuai dengan medis ya yang disarankan oleh dokter. Dan satu kuncinya harus optimis, sabar dan optimis ya, karena sesungguhnya anak atau hamil itu adalah bagian dari rezeki yang dianugerahkan, sehingga satu ikhtiar di samping ikhtiar medis, maka ikhtiar yang harus dilakukan adalah dengan doa. Ya, ikhtiar harus selalu beriringan dengan doa ya dok. Betul. Terima kasih Dr. Evi untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Sudah sharing ilmunya kepada ayah bunda di rumah. Baik, saya tutup untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi dengan saya di acara ngopi sore selanjutnya. Saya undur diri bersama Dr. Evi. Sampai jumpa.